Selamat sore Bapak dan Ibu, kita semua yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada memberkati kita pada sore hari ini, dan Tuhan akan hadir untuk memberkati kita di dalam kita menaikkan pujian kita saat ini. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri, kita angkat penyembahan kita. Bapak engkau baik. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri.
Engkau pilihlah saat ini Tuhan, kebaktian kami saat ini yang akan kami jalankan Yesus. Mari Tuhan hadir atas kami. Mari Tuhan kuasai hati pikiran kami Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Curahkanlah hadirat-Mu atas kami Tuhan. Penuhi kami semua yang ada di sini Tuhan. Untuk kami dapat menyembah Engkau, untuk kami dapat memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami rindu berkat daripada Engkau. Jika kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan, maka Engkau juga akan memberkati kami Tuhan. Jika kami rindu akan berkat-Mu Tuhan, maka tangan-Mu juga akan Engkau lapangkan bagi kami semua yang ada di depan ini Tuhan. Karena Engkau Allah yang itu baik, yang terlalu amat baik Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menurunkan tangan-Mu bagi kami Tuhan. Dari kami yang melepaskan itu Tuhan. Kami melepaskan itu, kami tidak mau meninggalkan tangan-Mu Tuhan. Engkau berkata kami Tuhan selalu dengan kami Yesus, agar kami selalu bersurat kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memuji nama-Mu. Kami siap menaikkan ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Ada haleluya Bapak dan Ibu. Kita percaya ada kemenangan di tempat ini. Ada urapan Roh Kudus di tempat ini. Jika kita rindu untuk menyembah Tuhan, Tuhan juga tidak diam. Dia juga akan memberkati kita. Kita yang percaya kita katakan amin. Ya, kita angkat lagi pujian kita hari ini. Kurasa bahagia.
Bapak dan Ibu? Jika ada yang ingin bersaksi, saya undang Bapak dan Ibu untuk maju ke depan sambil menunggu kita angkat pujian kita lebih dari kemenangan. Itulah Bapak dan Ibu. bersama Yesus.
seperti rusa yang haus. Saya udah Bapak dan Ibu berkira-kira. Saya
Apapun yang kita pergumulkan hari-hari ini, jangan dimana menjadi buruk, tapi katakan kau tidak punya Allah yang begitu luar biasa, yang terhenti, yang itu terlibat di dunia ini. Tidak ada percaya bahwa ada kuasa, tidak ada kebenaran, tidak kebenaran. Yang datang dengan kerinduan, kami akan pulang membawa berkat yang dari sini. Kami pulang membawa kemenangan, kami pulang membawa keselamatan yang dari sini. Kami tidak tertekan lagi, kami tidak tertekan menanyakan masalah kami, karena masalah itu sudah kami injak di dalam rahmat. Kami tidak bisa dekat.
hati kami, berkati pendengaran kami Tuhan, sehingga kami yang dengar Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan, tapi firman sudah bertanam di hati kami masing-masing. Apa kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, sedang kami juga melakukan yang terbaik kami. Dibawa ini kembali sehingga Anda dapat menyampaikan semua kebenaran firman-Mu melalui Roh Kudus dan juga persembahan yang sudah kami jalankan Yesus. Besar kecil Engkau Maha Tahu Tuhan, berkati tangan-tangan kami yang sudah memberi Tuhan, sehingga kami diberkati lebih lagi, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, inilah doa kami Tuhan, dan sebelumnya ampuni kami Tuhan atas dosa atas kesalahan kami Tuhan, baik atas sesama kami manusia Tuhan. Selebih kadang waktu Tuhan, kau berdoa dan Engkau agar kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan ini, dan kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore, puji Tuhan. Saya melihat ada putri cantik di sebelah mamanya ya, ini anaknya, putrinya. Terus, boleh tahu namanya siapa? Nah, Ibu Kartini tolong lihat. Kita kenalan dulu ya. Halo, perkenalkan nama saya Anita Pandiangan. Anita Boru Pandiangan, putri dari Ibu Tanggal. Puji Tuhan. Amin. Nah, kita kenalan ya. Saya akan perkenalkan Loren, Anastasia, Bunda Loni, Bapak Ferry Malayake, Ibu Morina Purba, Ibu Kartini Sihobi, Opung Purba, Ibu Torisa, Tante Lawa Sinaga, Ibu Alin, Tante Unyo, dan Tante Leti. Supaya nanti kalau ketemu di jalan bisa nyapa, ini yang paling ganteng Bapak Denny Tarigan. Tinggi besar, persis adik saya ya. Kalau saya Elizabeth Tarigan ya. Puji Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah cinta akan Tuhan. Saya mau membagikan sebuah cerita. Ada seorang pemuda, dia sungguh-sungguh datang berdoa di dalam rumah Tuhan. Hari ini kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh gak nih? Amin ya. Kita berdoa sungguh-sungguh di rumah Tuhan. Seperti Hana dijawab doanya ketika dia berdoa di dalam rumah Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh dinaikkan kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkannya dan siap menjawab doa saya dan saudara. Bisa sekarang, bisa nanti, atau bisa tidak. Karena doa itu tergantung kehendak Tuhan yang akan menjawab. Tetapi ketika kita terus-menerus berdoa kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, ketuklah pintu, maka akan dibukakan. Carilah, maka akan mendapatkan. Jadi saudaraku, bagaimana respon kita kepada Tuhan? Itulah yang menentukan dijawab tidaknya doa kita. Masing-masing kita punya pergumulan. Ya, tidak ada yang hidup senang selalu senang di tempat ini. Amin. Walaupun saya gemuk, saya tidak perlu senang selalu senang. Tidak. Ada air mata yang saya curahkan untuk saudara, untuk jemaat Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk segala hal, untuk Indonesia. Mereka cinta akan Tuhan ya. Kemarin cinta akan negara karena kita memperingati 17 Agustus.
Ada seorang pemuda berdoa. Dia berdoa demikian, Tuhan, buatlah aku mencintai Engkau. Pemuda ini berdoa, Tuhan, buatlah aku mencintai Engkau. Lalu setelah dia berdoa, hamba Tuhan gembala sidangnya berkhotbah. Dan judul khotbahnya adalah, mengapa orang Kristen gagal mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri? Mengapa orang Kristen gagal mencintai sesamanya seperti dirinya sendiri? Tidak bisa dipungkiri, dimanapun kita berada, bersama saudara, bersama jemaat, bersama hamba-hamba Tuhan, pasti selalu ada gesekan, ada clash, ada masalah-masalah yang tidak bisa terpecahkan. Tetapi bagaimana kegagalan itu terjadi? Seseorang tidak lagi dapat mencintai sesamanya, sesama saudaranya, sesama keluarganya, sesama tetangganya, sesama saudara seiman, sesama saudara semarga, searisan, sepupuan, dan sebagainya. Karena apa? Jawabannya, karena dia tidak mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Jadi ketika ada rasa benci, ada rasa tidak suka, ada rasa marah, ada rasa iri dengki, ada rasa-rasa yang tidak beres di dalam kehidupan kita, ternyata satu jawabannya, kita tidak mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Karena cinta akan Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, pikiranmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang terutama dan pertama dan utama di dalam kekristenan. Cinta bukan membabi buta. Cinta juga perlu hikmat. Saya selalu tekankan sama anak-anak pemuda remaja, jangan sembarang jatuh cinta. Pilihlah kalau mau jatuh cinta di tempat yang empuk. Jangan di kawat berduri. Kau sudah senang jatuh cinta, lihat dulu yang kau cintai kawat berduri atau kasur king coil ya. Jadi king coil kan 50 juta harganya, aku bet. Kalau mau jatuh cinta, lihat dulu di mana kau akan menjatuhkan cintamu. Tetapi hari ini, mari kita jatuh cinta, peluk-pelukan, banyak-banyak sama Tuhan. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Kita menyenang dan kita baca sama-sama ayat ini ya. Yohanes 21 ya, betul. Sesudah sarapan, Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Harusnya pagi ini sudah makan siang ya. Enggak apa-apa deh, firman Tuhan selalu baru adanya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, berarti pagi. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, kan nggak ganti ya, tetap pada Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.
kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, Anastasia, anak Om Tarigan, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk berapa? Ketiga kalinya, tapi dia tetap menjawab, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, kepada Tuhan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Waduh, ditekankan lagi. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Amin. Ketika pemuda ini bertanya kepada Bapak Pendetanya, Bapak Pendeta, bagaimana manusia atau orang Kristen bisa gagal mengasihi sesamanya? Karena dia tidak mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Jadi bagaimana buktinya supaya saya bisa mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh? Jawaban ini ada dalam diri saya dan saudara. Gembalakanlah domba-domba. Saudara tahu gembala tugasnya ngapain? Ngangon. Bawa kawanan domba kepada rumput yang hijau, ke air yang jernih. Kalau ada yang luka dilindungi, kalau ada yang sakit diobatin, kalau ada mara bahaya dilindungi, dan tidak dibiarkan sendiri. Karena domba itu, binatang domba itu lucu dia. Paling senang pergi sendiri, mengembara sendiri, dia lepas dari kawanan domba yang lain. Jadi seorang penggembala ini harus teliti. Pulangnya berapa, berangkatnya berapa, itu harus tahu. Karena ketika dikeluarkan dari sana, domba ini suka bandel, seneng, loncat-loncat sendiri. Ada kupu-kupu, dia kejar kupu-kupu. Ada kinjal, ada capung, dia kejar kinjal. Nanti nggak tahu dia nyemplung. Ada parit, dia nyemplung. Kepalanya terpopok-popok, nggak ngerti. Nggak lama dia nyemplung lagi. Itulah domba. Jadi saudaraku, ketika pemuda ini berkata, bagaimana aku bisa cinta akan Tuhan? Bagaimana? Kata gembala tersebut dikatakan, layanilah Tuhanmu. Layanilah Tuhanmu. Bukan engkau cukup melayani diri sendiri, bukan engkau cukup melayani keluargamu, bukan engkau cukup melayani teman-temanmu, tapi yang terutama layanilah Tuhan. Karena apa? Orang yang cinta akan Tuhan pasti mau dan rela hati, sukacita, walaupun dirugikan, walaupun harus keluar semuanya, walaupun harus capek, walaupun harus lelah, walaupun tidak diterima orang, tidak dihargai orang. Tapi Tuhan pengen kita melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Sebagai bukti dari kita cinta akan Tuhan. Ya Bu Alit, kalau Bu Alit di kantor, begitu Bu Alit masuk kantor dulu, semua siap. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Tapi belum tentu di gereja jadi singer ada yang ucapin selamat pagi ya. Kadang-kadang disalamin aja nih cuek. Tapi layanilah Tuhan. Engkau lebih berharga melayani Tuhan daripada melayani apapun di dalam dunia ini. Karena Bapa itu menghormati, menghargai orang-orang yang melayani Tuhan. Amin. 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 Cinta akan Tuhan itu bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar omongan. Di dalam Lukas 6 ayat 46, Lukas 6 ayat 46 di sana dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan. Jadi percuma ketika
kita berdoa, Tuhan, Tuhan, panggil Tuhan, berkati saya, tolong saya, mesti segala sesuatu itu berpusat padaku, bukan pada Tuhan. Ya enggak? Ya enggak? Bukan pada Tuhan, padaku, Tuhan. Tapi suruh ibadah aja susah, suruh berdoa aja susah. Bahkan ada seorang bapak dulu katanya, Pak, kalau berdoa itu kenapa? Kalau berdoa itu gelap, Tante Elis. Nah ya iya, orang merem ya, priwe sih. Kalau berdoa itu gelap, terus yang datang tuh hitam-hitam. Nah ya iya, orang merem ya, hitam-hitam. Ada semutnya enggak? Ada cakarnya enggak? Saya bilang begitu. Saya jadi takut kalau berdoa lah. Priwe orang Kristen takut berdoa. Nanti kalau berdoa gelap, lucu, gitu loh. Nanti kalau suruh berdoa, ayo, Om silakan pimpin doa. Kamu aja. Nah, orang Kristen kok bertemu Tuhannya kok takut, lupa, malu, berdoa malu. Nah itu, padahal kan kita harus melayani Tuhan, kita harus ngobrol sama Tuhan. So, Allah mana yang sejauh Allah kita atau sedekat Allah kita? Kan Tuhan itu dekat. Itu sebabnya kita panggil Bapak. Ada yang nggak dekat-dekat sama Bapak? Ada di sini orang yang nggak dekat sama Bapak? Segalak-galaknya Bapak, kita dekat sama Bapak kita. Bapak kita itu yang membuat kita seperti laki-laki walaupun wanita. Betul? Mama saya selalu bilang, kalau Elis pergi kemana aja, saya nggak khawatir. Sebab dia casingnya cewek, tapi tegarnya kayak laki-laki. Oh, karena saya belajar dari bapak saya. Saya kalau dipanggil Cina mulai. Kan saya putih ya saudara, mau gak mau saya dipanggil Cina dong. Cina. Sih, tahu nggak? Saya orang Batak. Nanti saya makan banget. Itu saya dulu lagi SMP dibully, tapi orang tuh gak pernah berhasil membuli saya. Justru saya bully mereka. Wah, jadi saudaraku, Bapak itu dekat dengan kita. Jadi kita nggak usah omong doang, Tuhan, saya Kristen. Tapi firman Tuhan gak pernah dilakukan. Buat apa? Itu bukan cinta akan Tuhan. Melayani Tuhan adalah membalas cintanya Tuhan dalam hidup kita, membalas semua pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-12, di sini dikatakan bahwa kita melayani Tuhan karena kebaikan Tuhan. Amen. Karena kita sudah rasakan semua yang baik. Lukas 116 ayat 12. Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Jawabannya ada melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan gak perlu saudara bisa main piano gantiin acak. Cak sini tante Tori saya main piano. Jeng gitu. Nah, melayani Tuhan itu dengan cara hidupmu yang manis di hadapan Tuhan dan sesama. Manis. Orang kalau ketemu kita tuh bawaannya happy gitu loh. Enggak curiga. Jangan-jangan gua mau ditagih duit nih. Jangan-jangan gua mau dimusuhin tuh. Enggak kayak gitu. Jangan-jangan gua mau dimarahin nih. Jangan. Tapi begitu ketemu saya, ketemu saudara, orang rasanya happy. Dia bisa cerita bebas, dia bisa ngapain bebas dengan kita. Dan banyak temennya. Temen itu bisa jadi saudara belum tentu bisa jadi teman. Ya enggak? Coba buktinya. Cilori sama Cilisa. Saudara enggak? Saudara. Tapi bisa jadi teman enggak? Ayo, please temenin aku ke gereja, katanya enggak bisa. Aku praktek, Ci. Aku lagi praktek dokter, Ci. Masa suruh ke gereja, Ci? Nanti jam 8 bubarnya. Nah, gitu kan. Jadi teman bisa jadi saudara, tapi saudara pun bisa jadi teman. Artinya gitu, nemenin gitu ya.
Melayani Tuhan adalah karena kita ingat akan pengorbanan Tuhan. Ya, pengorbanan Tuhan di kayu salib. 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15 kita akan baca sama-sama ayat ini supaya saudara hafal. Kemarin CCA, ibu-ibu gembala banyak yang nggak tahu ayat bunyinya apa di mana, bingung. Kenapa? Ibu-ibu gembala banyak main Facebook doang, main TikTok, jadinya nggak pada hafal ya. Udah mainnya nggak bisa. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi cara kita melayani Tuhan itu adalah yang pertama bukan soal kata, yang kedua kita harus ingat segala kebaikan Tuhan, dan yang ketiga kita ingat pengorbanan Tuhan. Dia mati bagi saya dan saudara. Amin. Ada pujian, Dia mati bagi, Dia lahir bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Siapa? Dia Tuhan Allah. Ayo. PL? Ya. Penyelamatku. Sip, PL beneran. Tulen. PL tulen asli. Jadi itulah, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Amin. Yang kedua, bagaimana kita melayani Tuhan? Karena Tuhan menghargai orang-orang yang melayani Dia. Seperti Yohanes tadi 21 ayat 15 sampai 17. Petrus, cuma Simon Petrus anak Yohanes yang ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Padahal muridnya ada 12 orang. Apalagi kalau sarapan ya, kayaknya lebih deh dari 12 orang. Ada makan gratis soalnya. Sarapan pagi, Tuhan tanya. Cuma Simon Petrus yang ditanya, kok Andreas nggak dikasih tanya ya, si Filipus kenapa ya? Yang lain nggak ada yang ditanya. Yakobus nggak ditanya. Cuma Simon Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan cuma Simon Petrus yang diangkat oleh Tuhan saat itu, dikatakan diberi tugas gembalakanlah Tuhan. Jadi seorang yang melayani Tuhan itu dihargai loh. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita melayani Tuhan, anak-anak muda, jangan takut. Melayani Tuhan saja, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Itu pasti. Amin. Ya, karena Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang menang, dihargai di atas teman-teman kita, di atas rekan-rekan kita. Saya nggak tahu apa yang saudara lakukan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mungkin Om Ferry udah nggak kuat WL ya Om. Amin. Tapi dia berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Untuk saya sisipkan doa juga ya Tuhan, biar Elis jangan terlalu gendut ya Tuhan. Sisipkan doa ya Om. Tuhan tolong Elis biar Elis itu kurus, apapun caranya Tuhan biar Elis kurus gitu ya. Disisipkan doa. Ya sebab apa? Siapa yang melayani Tuhan, dia pemenang. Amin. Nanti kita di surga mendapatkan satu kemenangan. Kita akan baca ya di dalam Wahyu pasal 2 ayat 7. Wahyu pasal 2 ayat 7. Apa hadiah ketika orang-orang melayani Tuhan? Siapa bertelinga, pada telinganya masing-masing, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Artinya, ketika kita mati, meninggal, kita tinggalkan dunia ini, kita itu ada di taman Firdaus dan kita makan pohon kehidupan. Artinya kita hidup kekal
selama-lamanya. Haleluya. Tidak ada kematian kedua atau kebinasaan. Itu orang-orang yang melayani itu dengan apapun, saudara. Saya nggak minta saudara untuk yang susah-susah. Hatimu melayani Tuhan. Seluruh tubuh jiwa rohmu melayani Tuhan untuk tidak melakukan dosa. Itu engkau akan diberikan kemenangan. Engkau akan diberikan makanan dari pohon kehidupan. Ayat 11 kan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Amin. Haleluya. Artinya kita akan masuk dalam firdaus, dalam surga yang senang. Amin. Tidak ada air mata lagi, tidak ada sakit penyakit lagi. Amin. Tubuh kita, tubuh kemuliaan. Nanti nggak ada yang kulitnya hitam dan nggak ada kulitnya terlalu putih. Nggak ada lagi baju warna-warni, pengen biru, pengen coklat, pengen merah. Kalau mau seragam ya, Natal nih, saya pokoknya merah. Nggak bisa, saya biru. Nggak bisa, saya ungu. Waduh, itu nggak seragam namanya. Ada biru, kuning, merah, hijau, itu mah warna-warni, pelangi ya. Kalau di surga saudara nggak bisa milih warna. Semua putih penuh kemuliaan. Baik-baiklah di dunia. Biar kita ketemu di surga. Saya pun nggak mau jadi calo di dunia ini. Saya ajak jemaat masuk surga, nanti saya nggak masuk surga. Saya juga nggak mau. Kayak calo kan? Cicahum. Tanjung Priok. Orang naik semua ke bus sampai ke Tanjung Priok, sampai ke Cicahum. Lah saya calonnya kena apa? Masih tinggal di terminal. Saya nggak mau juga. Saya mau ikut juga. Saya ajak saudara ke surga, tapi saya juga mau masuk di dalam bus itu sampai surga. Amin. Ya saudara, kemarin kita mengawasi diri kita masing-masing. Apa yang buruk kurangi, apa yang baik tambahkan. Pasti bisa. Amin. Pasti bisa. Semua yang buruk dikurang-kurangi. Semua yang baik ditambah. Lebih hati. Ya saudara, hati itu kita harus jaga. Kita harus jaga, bukan orang lain yang menjaga hati kita. Jangan ngomong begitu. Nanti Eda itu kesinggung, nggak bisa saudara. Jangan ngomong begitu, nanti itu kesinggung, nggak bisa. Kita masing-masing menjaga hati kita. Tersinggung, sakit hati itu bukan urusan orang lain, tapi urusan kita. Happy aja. Orang ngomong apa? Anjing menggonggong, kafilah berlari, kurang cepat terbang. Naik pesawat, dadah. Dulu aja, gua gak mau sakit hati. Emang gua pikirin. Ya, gak boleh makan hati, nanti penyakitan. Happy, senang, karena ada Tuhan yang menjadikan kita di kehidupan sekarang dan sampai selamanya. Asal ayo kita melayani Tuhan. Amin. Yang ketiga, kalau kita udah sampai surga, kalau kita cinta akan Tuhan, apa sih kerjaan kita di surga? Saudara nggak akan cari duit lagi, percaya. Saudara nggak usah masak lagi deh. Saudara nggak usah lagi bercocok tanam. Saya mau tanam sawo, saya mau tanam jambu. Saudara mau ajak anak ke sekolah sampai kemana? Nggak akan usah terjadi. Karena di dalam Yesaya 6 ayat 1 inilah keadaan surga ketika kita cinta akan Tuhan. Ayat 1 sampai 3 ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Lanjut. Ayat yang kedua. Para serafim ini malaikat berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka,
Dua sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang. Ayat 3, untuk terbang artinya ya. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Amin. Haleluya. Gereja akan sampai pada masa ini kalau gereja itu cinta akan Tuhan dan melayani Tuhan. Akan sampai pada posisi kudus, 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 karena Tuhan itu kudus. Wahyu 15 ayat 3. Wahyu 15 ayat 3. Dan di surga itu, saudaraku, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala perkara-Mu ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Ayat 4. Ayat 4 ya. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu, sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab nyata kebenaran segala penghakiman. Amin. Haleluya. Ini kerjaan kita di surga. Kita akan menyanyi, kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan Dia. Jadi saudaraku, walaupun saudaraku suaranya fals seperti saya, tapi ketika kita ada di surga, kita merdu untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Satu ayat lagi, Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Amin. 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 Yuk, kita yang menjadi umat tebusan kita di depan, militan, kita maju untuk mencintai Tuhan, kita melayani Tuhan. Dengan apapun kita bisa melayani Tuhan. Amin. Saudara minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, aku nih dipakai Tuhan jadi apa? Kayak dalam satu rumah, nggak mungkin kan rumah sendok semua. Ada garpunya, ada pisaunya, ada kualinya, ada coetnya, ulek-ulek, ada blendernya. Bukan semua di rumah itu isinya ember. Enggak lah. Ada gayungnya, ada kotak makanan. Ini kok door prize. Ada tempat buang. Jadi saudara minta sama Tuhan, Tuhan, kata Ibu Pendeta tadi, aku harus cinta Tuhan. Dengan apa cinta Tuhan? Dengan melayani. Tuhan, aku tuh melayani di mana ya? Oh, aku tahu. Aku melayani Tuhan, membawa telur setiap minggu kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang demen, apa telur, asik, telur dadar, asik. Ya, mereka tuh suka cinta banget. Oh iya, aku tahu. Aku mau bawa nugget pada anak-anak. Wah, oh aku tahu. Anak-anak belum tentu semua minum susu. Aku beli susu kotak kecil-kecil. Tapi anaknya berapa ya? Mami Jen, sekolah minggu Ibu Morin buka ini 35. Anaknya 30, gurunya 5. Jangan mau rugi ya, ibu guru sekolah minggu juga sehat. Bisa saudara lakukan. Tidak perlu hal-hal yang besar, hal yang cinta Tuhan, melayani Tuhan, dan bukan ngomong doang, saudara. Kalau saudara saya ngomong doang di sini, saudara tidak menerima kebaikan saya, saudara tidak menerima bukti dari saya melayani Tuhan, saudara pasti bilang, pendeta yang ngomong doang. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Ya. Ada buktinya melayani Tuhan itu jangan ngomong doang. Kalau
Bapak sih ngomong si Udin itu. Itulah. Mari kita melayani Tuhan. Amin. Karena orang-orang yang melayani Tuhan adalah orang-orang yang menang dan dia akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Haleluya. Kapan Tuhan panggil kita, kita sudah siap karena kita orang-orang yang cinta akan Tuhan. Amin. Saya selesaikan firman sampai sini. Saya akan musik dan tim single. Kita akan nyanyikan pujian. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Amin. Amin. Saudara mau duduk boleh, mau berdiri boleh. Yang terutama hati kita ya. Amin. Bukan untuk berdiri sujudnya atau tiara, bukan. Tapi hati kita. Ya. Amin. Haleluya. Dede Excel, ya. Sidang kita suka apa? Dede menjadi. Amin. Kita tundukkan kepala, kita mengingat kembali akan kebaikan Tuhan dan pertolongan yang dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya Tuhan. Inilah komitmen kami di hadapan Tuhan. Hari ini kami mau cinta akan Tuhan apapun yang terjadi, karena Tuhan pasti memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Amin. Haleluya.
ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan segala apa yang sudah kami dengarkan Bapak. Biarlah Tuhan terlalu firman Tuhan Yesus boleh menjadi dan kehidupan kami Tuhan. Boleh kami dengarkan Tuhan, boleh kami nikmati Tuhan firman dalam hidup kami Tuhan. Biar kami Tuhan senantiasa boleh tetap mencintai Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan selalu senantiasa mencintai Engkau ya Bapa di atas segalanya ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau ya Bapa ya Engkau ya Tuhan segalanya dalam hidup kami ya Tuhan. Biar kami tetap cinta dan tetap setia di dalam Engkau Tuhan, di dalam melayani Engkau ya Bapa. Walaupun bagaimanapun pergumulan yang kami hadapi Tuhan, bagaimanapun masalah yang kami hadapi ya Tuhan, bagaimanapun pahitnya kehidupan kami Tuhan, tapi kami mau tetap setia kepada Tuhan. Kami mau tetap cinta kepada-Mu ya Tuhan. Kami tetap melayani Engkau Tuhan di dalam apapun keadaan hidup kami Tuhan. Kami mau belajar setia kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus Engkaulah segalanya dalam hidup kami, yang mampukan kami Tuhan menjalani kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tuhan, ketika kami mau makan malam bersama, Tuhan memberkati makanan dan minuman yang tersedia. Tuhan memberkati orang-orang yang sudah berlelah-lelah menyediakannya. Balas dengan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, berikan kesehatan bagi seluruh jemaat Tuhan. Mereka boleh sehat dan kuat. Dan setiap anak-anak mereka pun diberkati Tuhan. Dalam kuliah mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Semua ada di dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ketika mereka akan kembali ke rumah mereka masing-masing, mereka menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mari kita terima doa berkat di hadapan Tuhan. Kami angkat hati kami di hadapan-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah Engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.